Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Baik bukan? Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Selamat berjumpa kembali di channel kesayangan kita, Gunawanatika Official, channel yang mengedukasi tentang dunia ikan dan alam liar. Sebelum menonton video, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Kali ini kita akan mengenal lebih dekat hewan yang imut-imut dan merajai persawahan di Indonesia dan membuat para petani jengkel dibuatnya, apalagi kalau bukan keong mas. Keong mas masuk dalam keluarga gastropoda. Mereka biasanya hidup di persawahan dan di kolam-kolam air tawar. Sifatnya yang mudah beradaptasi membuat keong mas mudah dijumpai di mana-mana. Salah satunya di bekas pemancingan yang tidak terawat yang pada saat ini kita datangi. Keong mas adalah hewan alien atau hewan invasi yang bukan berasal dari Asia dan sudah lama meresahkan petani. Yuk, ikuti terus perjalanan kita. Sebelum lanjut menonton video, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sedikit akan kita review mengenai keong mas ini. Keong mas atau siput murbai atau nama latinnya Pomacia canariculata. Hewan ini sebenarnya bukan endemik Indonesia. Hewan ini menurut literatur berasal dari Amerika Selatan, yakni Argentina dan Brasil. Ini pertama kali masuk ke Asia Tenggara itu sekitar tahun 1980 melalui Taiwan dan Jepang sebagai hewan akuarium dan hewan konsumsi. Tapi entah apa karena lepas atau mungkin dilepas sehingga hewan ini menyebar ke seluruh pelosok Asia, termasuk Asia Tenggara, di antaranya Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Papua Nugini, Malaysia, termasuk Indonesia. Hewan ini juga terdapat di Asia, yakni Jepang, terus kemudian Cina. Hewan ini juga ada di Amerika Serikat, dan terakhir juga ditemukan di Afrika, di Kenya. Jadi hewan ini benar-benar sudah menyebar ke seluruh pelosok dunia, sehingga hewan ini termasuk 100 hewan invasi terburuk di dunia dan masuk dalam 40 hewan invasi terburuk di Eropa. Bentuknya seperti ini. Untuk habitatnya, keong mas sendiri biasanya berada di persawahan, di saluran-saluran air, di kanal-kanal, kemudian di kolam ikan, kemudian air tawar, ya, pokoknya air tawar dengan pH kisaran antara 5 sampai dengan 6. Untuk siklus reproduksinya sendiri, beberapa spesies dengan lingkungan yang bagus, dengan suhu tinggi dan lingkungan yang bagus, dengan ketersediaan pakan yang bagus, dia bersiklus reproduksi 3 bulan dan sepanjang tahun dia akan bereproduksi. Tapi ketika dia dihadapkan dengan lingkungan yang ekstrim, dengan kekeringan dan keterbatasan bahan pangan, beberapa spesies hanya bereproduksi 1 kali dalam 1 tahun, yakni di awal musim panas. Keong mas sendiri bagi para petani adalah hewan yang sangat penting bagi mereka.
Namun bagi para peternak unggas, hewan ini jadi berkah buat mereka karena nutrisi yang terkandung di dalamnya berupa protein dan kalsium yang bagus buat ternak-ternak mereka, terutama untuk lele dan juga bebek. Bagus. Hewan ini termasuk hewan amfibi karena dia bisa hidup di dalam air dan juga bisa bernapas juga di darat. Hewan ini memiliki alat bantu pernapasan berupa selaput yang bisa dijulurkan ketika dia berada di dalam air untuk mengambil udara ketika dia berjalan di air. Kemudian hewan ini juga memiliki insang yang digunakan untuk melarutkan oksigen dan menyaringnya dan digunakan untuk bernapas di dalam air. Kemudian ketika mereka di darat, hewan ini menggunakan paru-paru untuk bernapas. Hewan ini juga memiliki bagian tubuh namanya tentakel yang digunakan untuk mengenali lingkungan sekitarnya, untuk mencari makanan, dan mereka sangat mengandalkan tentakel tersebut sebagai indera penciuman. Mereka juga memiliki organ tubuh namanya ostradia yang digunakan atau yang berfungsi untuk mendeteksi kandungan kimia yang ada di dalam air di lingkungan tersebut, termasuk pH. Mereka juga memiliki organ tubuh yang namanya statosit berupa gelembung kalsium seperti batu-batu kecil yang terletak di pedal ganglia di dalam sini yang digunakan untuk mendeteksi posisi mereka di dalam air, mengenali kontur tanah dan lain sebagainya. Hewan ini termasuk hewan dalam keluarga Mollusca gastropoda karena dengan cangkang yang keras dan untuk daging yang tanpa tulang. Untuk berkembang biak mereka atau kawin di malam hari antara 7 sampai dengan 8 jam. Kemudian beberapa spesies hanya sekali dalam setahun untuk kawin. Dan menyimpan spermanya di dalam kantung sperma untuk kemudian digunakan untuk membuahi sel telur yang ada di dalam tubuh mereka. Jadi mereka hanya sekali dalam setahun itu, tapi hanya beberapa spesies. Untuk stadium paling merusak dari keong emas sendiri itu biasanya berkisar ketika dia berukuran antara 10 mm sampai dengan 40 mm atau sekitar sebesar biji jagung, mungkin segini kali ya, ini sampai dengan sebesar bola pingpong, itu rakus-rakusnya makan. Hewan ini memiliki 3 anggota tubuh ya, kaki, kemudian perut, kemudian kepala. Kemudian untuk mengenali jantan dan betina biasanya dikenali dari lubang mulut dari rumah si keong ini. Kalau jantan biasanya dia melebar keluar, tapi kalau betina biasanya dia masuk ke dalam. Kalau ini sepertinya ini betina ini. Dia meletakkan telur-telurnya di batang-batang padi, di batang-batang keladi antara 5 sampai dengan 10 cm di atas permukaan air. Dan menurut berbagai literatur, saya juga belum pernah merasakan, rasanya sangat-sangat tidak enak. Bahkan ketika dimakan ikan sendiri akan muntah, dimuntahkan lagi. Saking tidak nyamannya mereka memakan telur-telur dari keong emas ini. Nanti akan kita jadikan empan alternatif sebagai pengganti pelet lele. Cangkangnya keras. Ini biasanya sih kalau sini di Bekasi dan mungkin Jakarta juga ya, suka dijadikan sate keong di angkringan-angkringan gitu. Tapi asal bisa cara mengolahnya, kalau nggak bisa ya coba-coba, bisa mabok, pusing. Inilah yang mengalahkan keong endemik asli Indonesia, keong sawah. Karena kalau keong sawah itu dia bereproduksi antara 7 sampai 9 bulan, dan baru bertelur. Kalau ini 3 bulan udah
reproduksi, siklusnya 3 bulan bertelur, 3 bulan kemudian. Biasanya telurnya akan menetas dalam kurun waktu 10 sampai dengan 12 hari. Keong mas. Sepertinya cukup segini aja, nggak usah banyak-banyak, karena memang akan kita ampankan ke indukan lele yang enggak seberapa banyaknya. Jadi tidak kita ampankan ke yang kecil-kecil, kita ampankan ke calon indukan aja. Lumayan lah buat nutrisi sebagai selingan pelet. Rekan-rekan semuanya, teman-temanku, kita telah berada di akhir video. Terima kasih telah mengikuti kegiatan saya dalam bereksperimen menggunakan keong mas sebagai pakan alternatif pengganti pelet untuk lele. Dan hasilnya bisa kita lihat, untuk indukan sepertinya kurang bernafsu, dan untuk para pemuda-pemuda ini langsung disantap habis tanpa sisa. Semoga video-video saya bermanfaat. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Tetap semangat dan salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.